Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Alifatul Fikriyah, Anis Masuka, Desi Nur Indah Ilyana, dan Diarotun Nahara. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penilaian berbasis kelas. Ini saya akan menjelaskan tentang penilaian berbasis kelas. Pengertiannya sendiri adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran dan proses pengumpulan dan penggunaan informasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan. Manfaat penilaian berbasis kelas sendiri ada 3 manfaat, yaitu yang pertama, umpan balik bagi siswa dalam mengetahui kemampuan dan kekurangannya sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Yang kedua, memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki program pembelajarannya di kelas. Yang ketiga, memungkinkan siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan walaupun dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Tujuan penilaian berbasis kelas sendiri ada 2, yaitu memperbaiki program kegiatan belajar mengajar dan belajar siswa. Yang kedua, memberikan penghargaan terhadap pencapaian siswa yang telah dalam belajarnya. Adapun fungsi penilaian berbasis kelas sendiri memperoleh kepuasan atas segala upaya yang telah dikerjakannya dan menetapkan berbagai metode dan media alat, sumber belajar dan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang akan dicapai pada proses pembelajarannya. Kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari penilaian berbasis kelas dan prinsip-prinsip yang ada pada penilaian berbasis kelas. Yang pertama adalah ciri-ciri penilaian berbasis kelas. Penilaiannya menggunakan acuan, patokan, atau kriteria dalam rangka mengetahui ketercapaian kompetensi dari siswa itu sendiri. Memanfaatkan berbagai jenis informasi, menggunakan berbagai cara dan alat penilaian, menggunakan sistem pencatatan yang bervariasi. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dalam penilaian berbasis kelas. Yang pertama ada valid. Valid adalah penilaian memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. Yang kedua ada mendidik. Mendidik adalah penilaian yang harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian belajar siswa. Yang ketiga ada berorientasi pada kompetensi. Penilaian harus menilai pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum dan materinya terkait langsung dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya adalah objektif. Objektif ini dimaksudkan penilaiannya harus secara adil terhadap semua siswa dan tidak membedakan latar belakang dari siswa itu sendiri seperti sosial ekonomi, budaya, bahasa, dan gender. Yang kelima adalah terbuka. Terbuka ini dimaksudkan kriteria penilaiannya harus jelas, atau kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak. Yang terakhir atau yang keenam adalah berkesinambungan. Berkesinambungan ini dimaksudkan penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa sebagai hasil dari belajarnya. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan penilaian berbasis kelas. Keunggulan penilaian berbasis kelas. Yang pertama, pengumpulan informasi kemajuan belajar baik formal maupun non-formal diadakan secara terpadu dalam suasana yang menyenangkan, serta senantiasa memungkinkan adanya kesempatan yang terbaik bagi siswa untuk menunjukkan apa yang diketahui, dipahami, dan mampu dikerjakan siswa. Yang kedua, pencapaian hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok, tetapi dibandingkan dengan kemampuan sebelumnya, kriteria pencapaian kompetensi, standar pencapaian, dan level pencapaian nasional. Kekurangan penilaian berbasis kelas. 1. Subjektivitas guru sering mencemari hasil tes. 2. Waktu pelaksanaan yang diperlukan relatif cukup lama.
Dan yang terakhir, dalam penerapannya, kebanyakan guru hanya menggunakan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga kurang efisien. Jenis-jenis penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas ini dibagi menjadi dua, yaitu jenis tes dan non-tes. Yang jenis tes merupakan jenis penilaian yang bisa dikategorikan yang mana yang benar atau salah. Sedangkan jenis penilaian yang non-tes merupakan suatu jenis penilaian yang tidak bisa dikategorikan yang mana yang benar dan yang salah. Untuk penilaian yang berbentuk tes dapat dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Untuk yang tes non-verbal bisa digunakan untuk mengukur kemampuan psikomotorik, sedangkan yang verbal dapat berupa tes hasil tertulis dan berupa tes lisan. Dalam penilaian berbentuk tes ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu tes untuk mengukur ranah kognitif, yang kedua adalah tes untuk mengukur ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu tes untuk mengukur ranah kognitif, yaitu berhubungan dengan kemampuan berpikir, memahami, menghafal, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan evaluasi. Tujuan penilaian ranah kognitif ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan yang diperoleh siswa dalam memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu tes untuk mengukur aspek psikomotorik, yaitu tes yang dilakukan untuk mengukur penampilan atau perbuatan atau kinerja yang telah dikuasai oleh peserta didik. Tes penampilan atau perbuatan ini baik berupa tes identifikasi, tes simulasi, atau unjuk kerja, semuanya diperoleh datanya dengan menggunakan daftar cek atau checklist ataupun skala penilaian. Yang selanjutnya adalah penilaian berbentuk non-tes. Penilaian ini merupakan alat evaluasi yang biasa digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Jenis non-tes ini sebagai alat penilaian diantaranya wawancara, observasi, studi kasus, dan skala penilaian. Yang selanjutnya adalah bentuk penilaian dalam penilaian berbasis kelas. Ada beberapa jenis bentuk penilaian berbasis kelas ini. Yang pertama yaitu kuis, digunakan untuk menanyakan hal-hal dari pelajaran yang lalu secara singkat. Bentuknya berupa isian singkat dan dilakukan sebelum pelajaran. Hal ini dilakukan agar peserta didik mempunyai pemahaman yang cukup mengenai pelajaran yang diterima, sekaligus juga untuk membantu hubungan antara pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua adalah pertanyaan lisan di kelas. Ini digunakan untuk mengungkapkan penguasaan peserta didik tentang pemahaman mengenai fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang berkaitan dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari. Yang ketiga adalah tugas individu yang dilakukan secara periodik untuk diselesaikan oleh siswa dan dapat berupa tugas di kelas maupun di rumah. Yang keempat adalah ulangan harian. Ini dilakukan secara periodik pada akhir pengembangan kompetensi untuk mengungkapkan penguasaan kognitif peserta didik sekaligus untuk menilai keberhasilan pengguna berbagai perangkat pendukung pembelajaran. Yang kelima adalah tugas kelompok, digunakan untuk menilai kemampuan kerja kelompok dalam upaya memecahkan masalah, sekaligus juga untuk membangun sikap kebersamaan pada diri peserta didik tersebut. Yang keenam adalah ulangan semester, digunakan untuk menilai penguasaan kompetensi pada akhir program semester. Yang ketujuh, ulangan kenaikan kelas, yaitu digunakan untuk mengetahui ketuntasan peserta didik dalam menguasai materi pada suatu bidang studi dalam 1 tahun ajaran.
Dan yang terakhir adalah responsi atau ujian praktek. Ini dipakai untuk mata pelajaran yang ada prakteknya. Selanjutnya adalah strategi penilaian berbasis kelas. Sekalipun tidak selalu sama dalam penilaian berbasis kelas ini, namun pada umumnya para pakar dalam bidang evaluasi atau penilaian pendidikan merinci kegiatan evaluasi hasil belajar ke dalam 6 langkah pokok, yakni yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan, harus disusun terlebih dahulu perencanaannya secara baik dan matang. Perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya oleh Sudijono mencakup 6 jenis kegiatan, yakni yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakan evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, menyusun alat-alat pengukur dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, menentukan tolak ukur, norma, dan kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Yang terakhir yaitu menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Misalnya, kapan dan seberapa kali evaluasi hasil belajar itu akan dilaksanakan. Langkah selanjutnya yaitu menghimpun data. Wujud nyata dari kegiatan menghimpun data ini adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes hasil belajar. Hal ini terjadi apabila evaluasi hasil belajar tersebut menggunakan teknik tes. Kedua, melakukan pengamatan, wawancara, atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu. Langkah yang ketiga yaitu melakukan verifikasi data. Data yang telah berhasil dihimpun harus disaring lebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Proses penyaringan itu dikenal dengan istilah penelitian data atau verifikasi data. Verifikasi data ini dimaksudkan untuk dapat memisahkan data yang baik maupun kurang baik. Yang selanjutnya yaitu langkah keempat, mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi dilakukan dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Dalam mengolah dan menganalisis data ini dapat dipergunakan teknik statistik atau non-statistik, tergantung pada jenis data yang akan diolah atau dianalisis. Langkah yang selanjutnya yaitu memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar pada hakikatnya adalah merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisisan data tersebut. Atas dasar interpretasi terhadap data hasil evaluasi itu, pada akhirnya dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Kesimpulan-kesimpulan hasil evaluasi itu sudah barang tentu harus mengacu kepada tujuan dilakukannya evaluasi itu sendiri. Langkah yang terakhir yaitu tindak lanjut hasil evaluasi. Bertitik tolak dari hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan sehingga dapat diketahui apa makna yang terkandung di dalamnya. Maka pada akhirnya evaluator akan mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Harus senantiasa diingat bahwa setiap kegiatan evaluasi menuntut adanya tindak lanjut yang konkret. Tanpa diikuti oleh tindak lanjut yang konkret, maka pekerjaan evaluasi itu hanya akan sampai kepada pernyataan yang menyatakan bahwa
Saya tahu bahwa begini dan itu begitu. Apabila hal seperti itu terjadi, maka kegiatan evaluasi itu sebenarnya tidak banyak membawa manfaat bagi evaluator tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.